kepala nggak sendiri-sendiri maksudnya. yang kami hormati kepala bagian Nama BP gitu ya. Yang kami hormati camat Kabupaten Grobogan, yang kami hormati koordinator Satuan Pelayanan KB Kabupaten Grobogan. Acara fokus group discussion sinergitas pengembangan kampung KB keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021 dimulai. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan oleh Kepala Dinas P3KB Kabupaten Grobogan kepada yang terhormat Ibu Indah Kining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Muhammad Matono, MSI. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Sejahtera. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala OPD yang terkait se-Kabupaten Grobogan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat se-Kabupaten Grobogan atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan koordinator Satuan Pelayanan KB Kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati rekan dari Dinas DP3KB yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan FGD yaitu Gardu Pokja Gerakan Terpadu Kelompok Kerja Kabupaten Grobogan pada hari ini tanggal 2 September tahun 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan ini, meskipun dengan cara daring atau virtual, mudah-mudahan dengan cara ini tidak akan mengurangi makna kegiatan pada hari ini.
Perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Sekda bahwasanya kegiatan hari ini itu yaitu tujuannya adalah untuk menyinergikan pola pikir, upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk dapat mendorong agar semua sektor atau stakeholder dan komponen lainnya mempunyai kepedulian dan peran serta dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas. Manfaatnya untuk kegiatan ini yaitu dengan keterlibatan lintas sektor dan diakomodasi dengan membentuk kelompok POKJA, yaitu kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas di tingkat Kabupaten Grobogan yang akan menjadi gerakan terpadu lintas sektor sehingga kampung keluarga berkualitas dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan yang pada saatnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bapak Sekda yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta dari OPD yang terkait, kecamatan, dan rekan-rekan koordinator Satuan Pelayanan KB, termasuk juga kepala bagian yaitu bagian hukum dan Kesra. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya pembentukan Kampung KB yang ada di Kabupaten Grobogan sampai dengan hari ini tahun 2020 terakhir 2020 itu sebanyak 64 desa yang sudah memiliki Kampung KB. Yang lainnya belum. Kami berusaha berupaya melalui forum grup diskusi ini kita mohon masukan sarannya dari semua stakeholder dan instansi terkait untuk bisa memberikan dukungan, saran, masukan yang nanti kita akan laksanakan FGD pada hari ini. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari panitia. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekda untuk memberikan pembinaan, saran, dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan forum grup diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Sekda Grobogan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sumarsono MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Kepala DP3 Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para camat, para kabak, serta hadirin sekalian peserta fokus group discussion pada pagi hari ini yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara fokus group discussion yang dimotori oleh DP3 Kabupaten Grobogan tentang pembangunan komitmen kebijakan dengan tema sinergitas pengembangan kampung KB atau keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja atau gerakan terpadu kelompok kerja di Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun FGD ini kita laksanakan secara daring, namun demikian tidak mengurangi kehikmatan dan juga pentingnya acara pada pagi hari ini. Dan saya ingatkan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang terakhir tentang PPKM dan juga instruksi Bupati tentang PPKM yang terakhir, meskipun Kabupaten Grobogan sudah masuk di level 2, tetapi di dalam klausul Ingup maupun Inbub disebutkan bahwa kegiatan yang sifatnya luring atau tatap muka langsung yang bisa menimbulkan kerumunan masih dilarang. Masih tercantum di dalam instruksi Bupati maupun instruksi Menteri Dalam Negeri
terkait PPKM di level 2 ini. Oleh karena itu sudah tepat kalau kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DP3KP Kabupaten Grobogan yang menyelenggarakan acara ini. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan dapat terbangun komitmen yang lebih kuat antar sektor dan dinas terkait untuk secara bersama-sama dan bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui program keluarga kecil berkualitas dan sejahtera dalam Kampung KB. Kampung KB atau keluarga berkualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu zaman Orde Baru kita mendengar istilah KB ya keluarga berencana. Tapi sekarang KB tidak hanya keluarga berencana, tetapi juga keluarga berkualitas. Ya. Adalah satuan wilayah setingkat dusun atau desa, di mana terdapat keterpaduan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, atau disingkat Bangga Kencana, dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematik. Tujuan program Kampung KB adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau desa, atau yang setara melalui program terpadu Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Untuk mencapai kondisi yang demikian harus selalu disinergikan semua potensi yang ada, baik dari pemerintah maupun dari semua komponen masyarakat. Sinergitas ini sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan program ke depan, sesuai dengan tujuan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Serta untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sehingga pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program kependudukan dan pembangunan keluarga senantiasa berusaha mensinergikan dengan kebijakan dan program lain yang terkait secara komprehensif. Keberadaan Kampung KB yang sudah ada di Kabupaten Grobogan saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat karena sebagian besar Kampung KB tersebut walaupun sudah terbentuk, tetapi belum dapat belum dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya dukungan, pembinaan, dan pendampingan dari stakeholder, sektor-sektor terkait, dan komponen masyarakat yang ada. Dukungan pembinaan dan pendampingan dari stakeholder harus saling berhubungan satu sama lain atau bersinergi. Sinergitas dari lintas sektor di Kabupaten Grobogan dalam pengembangan Kampung KB masih sangat terbatas karena masing-masing sektor masih menganggap bahwa program Kampung KB adalah merupakan urusan dan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau DP3KP saja. Jadi anggapan teman-teman masih seperti itu Bapak Ibu sekalian. OPD dan sektor-sektor lain masih terikat pada ego sektoralnya, bahwa Kampung KB bukan menjadi tanggung jawabnya. Padahal program-program kegiatan yang dilaksanakan menyangkut kegiatan terpadu yang melibatkan lintas sektoral, termasuk tupoksinya Bapak Ibu Kepala OPD yang lain. Upaya untuk melibatkan berbagai pihak tersebut harus diatur dengan regulasi yang jelas oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, yaitu dengan menerbitkan peraturan tentang pengembangan Kampung KB yang dapat mendorong agar semua sektor, stakeholder, dan komponen masyarakat tersebut mempunyai kepedulian dan peran serta di dalam pengembangan Kampung KB secara komprehensif dan terintegrasi. Pada dasarnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung KB di
jalankan melalui kepengurusan kelompok kerja atau Pokja Kampung KB yang strukturnya terdiri dari unsur pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Seksi-seksi ini dibentuk dan mengacu kepada aspek 8 fungsi keluarga yang terdiri dari 1. Seksi keagamaan, bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang agamis, beriman, berakhlak baik, bertakwa, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 yang akan datang. Yang kedua, seksi pendidikan atau sosialisasi. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, bimbingan teknis, dan pelatihan kepada masyarakat. Yang ketiga, seksi reproduksi. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut kami ini yang termasuk seksi yang paling penting ini. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat melalui kegiatan pemberian penyuluhan, konseling, dan pelayanan terkait hak-hak reproduksi dan perencanaan keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa saat ini laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan ini termasuk sangat tinggi. Masih di atas 1%, itu sangat tinggi sekali. Dulu zaman Orde Baru, Bapak Ibu sekalian, itu selalu di bawah 1%. Ini kita masih tinggi sekali, sehingga seksi reproduksi ini saya kira penting sekali peranannya bagaimana untuk bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan. Karena kalau penduduknya selalu bertambah, maka persoalannya akan juga bertambah. Stuntingnya akan bertambah, angka kematian bayinya juga akan bertambah, dan sebagainya. Oleh karena itu, seksi produksi ini di antara seksi-seksi yang lain, tidak mengecilkan arti seksi yang lain, saya kira ini sangat penting sekali. Yang keempat, seksi ekonomi. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan fasilitasi permodalan, produksi, promosi, dan pemasaran, dan melalui kegiatan ekonomi produktif lainnya. Yang kelima, seksi perlindungan. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perlindungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti administrasi kependudukan, hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan seterusnya, sehingga menimbulkan rasa aman oleh masyarakat. Yang keenam, seksi kasih sayang. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian, solidaritas, kepekaan sosial, cinta dan kasih sayang bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, seksi sosial budaya. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara nilai luhur, adat istiadat di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedelapan, seksi pembinaan lingkungan, bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menata dan melestarikan lingkungan agar Kampung KB menjadi indah, bersih, sehat, asri, dan tertata dengan baik. Upaya pengembangan Kampung KB tersebut sekaligus bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan berbagai permasalahan lain yang ada di Kabupaten Grobogan, antara lain stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan anak atau pernikahan dini, perceraian, dan lain sebagainya. Dengan pengembangan Kampung KB, yaitu melalui gerakan terpadu yang dapat membangun sinergitas dan kolaborasi antar sektor di dalam kelompok kerja pengembangan Kampung KB, dalam mendorong agar Kampung KB dapat melaksanakan kegiatannya secara lebih efektif. Gardu Pokja adalah gerakan terpadu kelompok kerja yang merupakan gerakan bersama yang dilakukan oleh kelompok kerja Kampung KB dalam upaya mengembangkan Kampung KB.
pelaksanaan Gardu Pokja tersebut adalah salah satunya dengan membentuk tim Gardu Pokja pembina di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan yang terintegrasi melibatkan sektor terkait. Sehingga dengan adanya gerakan ini dapat menjadi terobosan suatu inovasi untuk membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai sehingga dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pada kegiatan FGD hari ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus meningkatkan, mengembangkan Kampung KB melalui dukungan masyarakat, kepala desa, serta OPD, dan sektor-sektor lain bagi terselenggaranya program sinergitas pengembangan kampung keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja atau Gerakan Terpadu Kelompok Kerja di Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf nanti saya tidak bisa menunggu sampai selesai karena saya harus mengikuti tugas lain, yaitu rapat evaluasi tim Satgas COVID untuk menilai kesiapan PTM pembelajaran tatap muka. Ini Ibu Bupati sudah berangkat kelihatannya. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat mengikuti FGD. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Grobogan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, akan serahkan kepada moderator yaitu Bapak Dr. Andes Suparjo MH. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih atas wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya Bu. Matur suwun sangat Bapak. Monggo silakan dilanjutkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sumarsono MSI. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan. Asisten Pemerintahan dan Kesra. Bukan. Ini anak Pak, saya gambar ini kasih sebelah situ. Yang kami hormati Bapak para kepala UPD Kabupaten Grobogan atau yang mewakili. Yang kami hormati pula ini Ibu Kepala DP3 KB Kabupaten Grobogan sebagai narasumber nanti. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Hukum Seda dan Bapak Kepala Bagian Kesra Seda. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Camat se-Kabupaten Grobogan atau yang mewakili. Yang kami hormati para rekan-rekan koordinator Satuan Pelayanan KB se-Kabupaten Grobogan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini
akan disampaikan materi berkaitan dengan fokus group discussion, ya, sinergitas pengembangan Kampung KB, keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja. Jadi Bapak dan Ibu semua, sesuai apa yang diharapkan tadi dan disampaikan oleh Pak Sekda, bahwa harapannya Kampung KB ini yang selama ini masih belum secara sinergi bareng-bareng lintas sektor, kita harapkan bahwa ke depan melalui Pokja pembina di kabupaten, kita harapkan nanti Kampung KB ini dapat berkembang sekaligus dapat tumbuh muncul baru, ya, sehingga Kampung KB ini nanti akan lebih berdampak, ya, pada masyarakat. Sehingga harapan kita itu harus mendapat dukungan dari tim FGD yang hadir pada siang hari ini, sehingga Bapak dan Ibu sekalian nanti akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, sehingga Bapak dan Ibu semua ke depan nanti akan kita atur, ya, melalui regulasi-regulasi yang mungkin mudah-mudahan ini bisa mendukung pelaksanaan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Grobogan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan penjelasan secara utuh kaitannya dengan Kampung KB yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas DP3 KB Kabupaten Grobogan, dan nanti mungkin akan dibantu oleh Bu Kabid. Ibu Kabid P4 KB yang bertanggung jawab langsung dengan pengelolaan Kampung KB di Kabupaten Grobogan. Untuk menyingkat waktu, ya, karena nanti harapan kita pukul 12, Mas, ya. Ini sudah selesai, kita harapkan masukan sarannya. waktu selanjutnya nanti kita akan berikan kepada Ibu Kadin, Kepala Dinas, ya, sehingga waktunya nanti ya sekitar setengah jam atau apa begitu. Setelah itu nanti berdiskusi, mudah-mudahan kita sangat berharap dari masukan-masukan dari Bapak dan Ibu peserta virtual meeting pada siang hari ini. Selanjutnya Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, Ibu Indarti Ningsih SOS MM, untuk menyampaikan ya secercah atau artikel apa yang akan disampaikan dalam forum group discussion ini, yaitu kaitannya dengan Kampung KB. Semoga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar mboten nggih Bapak Ibu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta FGD pada siang hari ini akan kami share terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Mohon diberikan. Oke. Forum grup diskusi ini yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah untuk bisa memberikan mohon dukungan, bantuan, masukan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan diskusi pada siang hari ini, yaitu forum grup diskusi Gerakan Terpadu Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Grobogan. Next. Oke. Bapak dan Ibu, ini materi yang keberapa? Materi yang pertama loh. Betul? Oke. Di atasnya kan? Di atasnya? Dek, pelatih lokal. Halo, Dek. Atasnya? Dek, kamu salah.
Waduh, Dek. Hah? Wes, pakai. Masuk yang ada di Kabupaten Grobogan, kami juga melihat kalau Kabupaten Grobogan permasalahan tentang AKI tinggi, AKB juga tinggi, stunting, perkawinan anak juga tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Kampung KB dibentuk tidak hanya di daerah miskin saja, tapi di daerah yang permasalahannya banyak sekali, termasuk di Kabupaten Grobogan. Kampung KB itu menjadi dulu namanya Kampung Keluarga Berencana. Setelah direbranding dan dijadikan model strategis untuk memastikan program Bangga Kencana, itu menjangkau seluruh keluarga dengan memberikan prioritas kepada desa atau daerah tertinggal, atau desa perbatasan dan kepulauan, serta daerah hukum adat dan perkotaan. Itu menjadi kampung keluarga berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa melihat regulasi, yaitu pencanangan program Kampung KB yang tadi sudah kami sampaikan pada tanggal 14 Januari tahun 2016, dengan surat edaran Mendagri tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga Mendagri tahun 2022 tahun 2018, itu tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019. Termasuk juga ada Permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan keluarga. Kebijakan Gubernur yaitu Pergub Jateng nomor 77 tahun 2017 yaitu tentang pengembangan Kampung KB di Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya Bupati Grobogan itu sudah mengeluarkan SK Bupati tentang koordinasi pengembangan Kampung KB dan kelompok kerja atau Pokja Pembina Kampung KB. Namun kami melihat perkembangan Kampung KB yang sudah dicanangkan itu belum semuanya bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kami ini ada terobosan baru untuk kita bisa bersinergi dengan organisasi atau dengan stakeholder atau OPD terkait dan instansi yang terkait untuk kita bersama-sama bagaimana Kampung KB yang sudah dibentuk tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan, termasuk juga mengedukasi kepala desa atau desa yang belum memiliki Kampung KB untuk bisa membentuk Kampung KB. Next. Nah, ini Bapak Ibu, pengertian Kampung KB sendiri adalah satuan wilayah setingkat dusun atau desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, yaitu hasil Rakernas program KKBPK tahun 2018 di Jakarta. Perubahan ruang lingkup Kampung KB yaitu pada awalnya dicanangkan di lingkup Kampung KB adalah setara dengan dusun atau RW, dan pada Rakernas KKBK tahun 2018 ditetapkan bahwa ruang lingkup Kampung KB bisa setingkat desa atau kelurahan. Nah, ini tujuan dan strategi pengelolaan Kampung KB. Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yaitu melalui pendekatan pelayanan program Bangga Kencana dan pelayanan dasar, penguatan 8 fungsi keluarga, partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.
Oke. Indikator keberhasilan Kampung KB yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal dan terbinanya kesetaraan KB. Yang ketiga, tersedianya pusat-pusat pelayanan, yaitu di desa sudah ada BKB, BKR, PIKR, ada BKL, ada UPPKS, yang mana BKB adalah Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan sekaligus ada UPPKS. UPPKS itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, termasuk juga ada posyandu dan lainnya, yang bersinergi dengan sektor lain dan dapat diakses keluarga dengan baik. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembangnya gotong royong masyarakat dalam membangun Kampung KB. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya setelah dibentuk Kampung KB itu memang itu tadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB seperti apa yang kami sampaikan tadi. Sebenarnya kegiatan itu sudah ada sejak dulu, cuman ini belum ada wadahnya. Kalau desa yang sudah memiliki Kampung KB otomatis sudah ada tempatnya. Tapi kalau yang belum memiliki, itu juga ada Bina Keluarga Balita juga ada, cuman belum ada wadahnya untuk pembentukan Kampung KB. Sebenarnya pembentukan Kampung KB itu sederhana Bapak Ibu, tidak seperti yang dipikirkan Bapak Lurah itu biayanya tinggi, menghabiskan uang, tidak seperti itu. Sebenarnya Kampung KB itu kita bisa bersinergi dengan kegiatan lainnya, bisa dibarengkan dengan kegiatan lainnya, karena kegiatan yang ada di desa itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman kita wadahnya. Secara resmi kita memiliki wadah, memiliki kebijakan nanti bisa ditindaklanjuti, bisa dimasukkan dalam kegiatan atau program yang ada di desa. Next. Pengurus kelompok kerja Kampung KB. Bapak Ibu, setelah memiliki Kampung KB, itu pasti di sini ada pembina. Pembinanya di sini adalah Bapak Kepala Desa. Dan SK bisa ditetapkan oleh Bapak Camat maupun bisa ditandatangani oleh Ibu Bupati atau beliau Bupati. Yang mana untuk kelompok kerja Kampung KB itu ada pembina, ada ketua pokja, ada sekretaris, juga ada bendara. Di bawah sekretaris, di bawah bendahara tadi itu ada seksi Bapak Ibu. Yang tadi sudah disampaikan Bapak Sekda, yaitu tadi ada 8 fungsi. Kalau sudah menjadi kelompok kerja itu namanya adalah seksi, yaitu seksi agama, seksi sosial dan budaya, seksi kasih sayang, seksi perlindungan, seksi pendidikan, seksi ekonomi, dan seksi lingkungan, serta seksi reproduksi. Yang tadi disampaikan Pak Sekda, untuk seksi reproduksi ini adalah yang banyak permasalahannya Bapak Ibu. Karena di sini otomatis banyak pernikahan yang belum siap sebenarnya dari reproduksi. Usianya mungkin masih di bawah 19, ada yang laki-lakinya maksimalkan sesuai dengan kesehatan itu laki-lakinya harus 25. Perempuannya adalah 21. Jadi ini Bapak Ibu, betul apa yang disampaikan Bapak Sekda tadi, seksi reproduksi adalah seksi yang banyak permasalahannya. Next. Bapak Ibu, ini kita bisa sampaikan kaitannya dengan seksi-seksi tadi, yaitu seksi agama. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda bahwasanya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang agamis, beriman, berakhlak baik, bertakwa, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu yang nanti akan kami mintakan saran masukan dari Bapak Ibu peserta. Nanti OPD apa, misalnya OPD A masuk di seksi apa, OPD B bisa masuk di seksi apa, nanti kita diskusikan bersama. Jadi ini kita mungkin tidak akan kami baca semuanya yang terkaitan dengan seksi, karena tadi sudah dibacakan oleh Pak Sekda. Mungkin nanti teknisnya, di teknis kita tanya jawab, kita memberikan masukan, atau monggo nanti saya menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Next. 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 Ya, next. Ya, oke. Peran mitra dan lintas sektor. Ya, ini Bapak Ibu tadi yang kami sampaikan, peran panjenengan nanti yang kami tunggu untuk bisa mengembangkan Kampung KB, kita bisa bersinergi, panjenengan punya program apa, mungkin nanti kita bisa bersinergi ditempatkan di Kampung KB. Karena kemarin salah satu contoh dari LH kalau nggak salah, kemarin kita
kita juga diundang untuk ikut rapat terkait dengan persiapan lomba, yaitu lomba lingkungan sehat kalau nggak salah itu nggih. Nah, itu juga di Kampung KB, alhamdulillah di Kampung KB yang ditunjuk untuk bisa mengikuti atau dilombakan di tingkat kabupaten atau mungkin karena kemarin masukan dari beliau yang mewakili mau ada lomba penilaian kesehatan, penilaian lingkungan sehat, dan alhamdulillah yang kita tahu itu Kampung KB semua yang akan diajukan. Nah ini Bapak Ibu itu wujud kolaborasi salah satu lah kan gitu. Ini adalah untuk mengisi berbagai kegiatan pembangunan di Kampung KB sesuai dengan program atau dinas instansi, kesamaan komitmen untuk membangun masyarakat di wilayah lintas sektor aktif, yaitu memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai sebagai proposal yang diajukan masyarakat. Bapak Ibu, setelah memiliki Kampung KB resmi, memiliki SK, itu nanti mohon bisa digunakan untuk mengajukan proposal Bapak Ibu, manakala nanti OPDA kok ada kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, monggo nanti bisa melalui proposal diajukan ke OPD terkait. Oke, monggo itu bisa Bapak Ibu. Jadi kami sudah komunikasi dengan OPD yang terkait kaitannya dengan program yang nanti kita punya program apa bisa sinergi dengan OPDA, kita punya program apa bisa bersinergi dengan OPD lainnya. Next. Langkah kegiatan di Kampung KB dan partisipasi. Nah, ini Bapak Ibu, peran mitra yang diharapkan dalam kegiatan sinergi di Kampung KB yaitu mendampingi atau pendampingan poktan dan PPKS oleh mitra di Kampung KB. Kita tahu Bapak Ibu, UPPKS yang kita miliki itu hampir ratusan ya Pak Parjo. Oh, hampir ribuan, lebih dari 1.000 Bapak Ibu. Nah, ini memang di saat kondisi pandemi seperti ini memang mereka ibaratnya perkembangannya betul-betul memprihatinkan. Nah ini Bapak Ibu kita nanti kalau sudah tidak zona merah lagi, kita bisa berkegiatan lagi, mungkin nanti kita bisa memberikan pendampingan untuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga yang sekarang namanya adalah UPPKA, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Fasilitasi sarana prasarana bagi kelompok BKB, BKR, BKR, dan kelompok usaha ekonomi. Nah ini Bapak Ibu kita juga banyak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja. Nah ini karena beliau atau di Dinas Kesehatan itu mungkin banyak program yang kita bisa sharing dengan Kampung KB. Termasuk juga STBM. STBM itu juga kemarin di Kelitian itu juga sebenarnya Kampung KB yang sudah dicanangkan atau sudah disahkan untuk STBM sanitasi berbasis masyarakat. Next. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan bidang kesehatan yang kami sampaikan tadi, yang disampaikan juga oleh Pak Sekda, terutama adalah seksi reproduksi. Itu mungkin kita banyak kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau bidang kesehatan, jadi melakukan pelayanan kesehatan dan gizi kepada masyarakat, melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, mendorong masyarakat untuk menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan memfasilitasi ketersediaan sanitasi yang layak, mensosialisasikan gerakan hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Next. Nah, ini bidang perikanan, mungkin selama ini kita sudah sering berkolaborasi dengan Dinas Perikanan terkait dengan di Kampung KB, mungkin di Dinas ada program benih ikan, nah itu bisa dikerjasamakan dengan atau diberikan, diarahkan ke Kampung KB. Kita sudah pernah bekerja sama dengan Bapak Rianto, kemungkinan 2 tahun yang lalu sebelum COVID. Jadi kita ada Kampung KB yang kemarin itu mau dilombakan tingkat provinsi. Nah, kita harus mempersiapkan. Kalau lomba tingkat provinsi memang kita dengan dinas terkait harus kerjasama bersama-sama untuk membina desa yang akan diajukan untuk lomba. Nah ini Bapak Ibu kita bisa menghasilkan atau memetik hasilnya itu. Jadi dari Dinas Perikanan itu memberikan benih ikan ke Kampung KB. Nanti budidayakan, syukur-syukur nanti itu menjadikan pendapatan, bisa menambah pendapatan penghasilan keluarga. Karena kalau nanti mulai pembinaan mulai benih tadi yang sedikit, terus nanti dikembangkan lagi, insya Allah itu akan mendapatkan rupiah, akan mendapatkan uang untuk bisa menambah pendapatan keluarga. Next.
Nah, ini bidang pangan dan pertanian. Kita juga pernah bersinergi dengan pertanian Bapak Ibu, yaitu terkait dengan benih. Kemarin itu adalah cabai, termasuk juga ada benih terong. Nah, ini Bapak Ibu semacam itulah. OPD punya kegiatan apa? Mungkin bisa disandingkan dengan desa atau kampung KB. Oke, next. Ini bidang sosial. Terkaitnya dengan bidang sosial, kita bisa bersinergi dengan itu Keluarga Harapan atau PKH, memfasilitasi menyediakan alat bantu penyandang disabilitas. Bapak Ibu mungkin kaitannya dengan di kampung KB itu ada seorang atau beberapa orang yang disabilitas, mungkin butuh kursi roda atau mungkin butuh alat pendengar dan lainnya. Mungkin melalui tadi kampung KB bisa memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh dinas instansi. Dan mudah-mudahan kegiatan yang semacam itu yang sudah berjalan bisa terus bisa kita lalui bersama. Next. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini Bapak Ibu tentunya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di kami. Ini salah satu contohnya, misalnya ada kekerasan terhadap anak melalui pelatihan pengasuhan anak. Nah, ini Bapak Ibu, akhir-akhir ini dengan pandemi semacam ini, anak tidak keluar rumah, adanya di rumah. Di rumah ini ada yang kegiatannya positif, juga ada yang kegiatannya istilahnya salah, pergaulannya salah. Nah, ini kalau pergaulannya salah, akhirnya anak itu mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya mental, termasuk kekerasan terhadap fisik dan psikis. Nah, ini Bapak Ibu, kami juga akan mendampingi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Next. Bidang pemukiman atau lingkungan hidup. Nah, ini Bapak Ibu kita juga sudah pernah bersinergi dengan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah. Yaitu di Kampung KB ada pengelolaan sampah. Seandainya nanti dari Kampung KB, kader atau mungkin masyarakat yang ada di Kampung KB membutuhkan pendampingan atau pelatihan kaitannya dengan pengelolaan sampah, biasanya kita bersinergi dengan Pak Agus yang selama ini sudah kita jalin kerjasamanya. Tinggal ini kita secara kebijakannya kita memiliki wadahnya, kita memiliki aturannya, dan itu untuk lebih menguatkan lagi sinergitas kita. Next. Bidang ekonomi, yaitu sudah kami sampaikan sedikit tadi, kalau di DP3 AKB itu ada UPPKS atau PPKA, kalau di koperasi ada UMKM. Nah, ini hampir sama Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat itu berdaya untuk bisa menggali potensi yang dimiliki, nanti bisa syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Nah, itu tujuannya adalah biar masyarakat nanti hidupnya itu lebih sejahtera. Next. Ini bidang pendidikan. Nyuwun sewu Bapak Ibu, yang selama ini kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait dengan apalagi ini pandemi, kita atau siswa juga tidak tatap muka, masih virtual, dan ini mau persiapan, mau ada pertemuan atau sekolah ada pertemuan di sekolah, ya mungkin dengan protokol kesehatan yang baru akan dikaji. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda, beliau akan membahas terkait dengan ini pola belajar tatap muka. Dan ini Bapak Ibu yang sudah kita lakukan selama ini adalah kerjasama dengan guru TK, yang selama ini dengan guru TK ada 1.531 guru TK yang selama ini sudah kita upayakan untuk bisa mendapatkan tambahan sedikit, tapi tahun depan sudah melimpah ke Dinas Pendidikan. Tapi yang jelas hampir berapa tahun ya, puluhan tahun lah kita kerjasama dengan kita berupaya untuk bisa memberikan tambahan pendapatan melalui anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk juga ini Bapak Ibu PAUD, anak-anak PAUD, karena di situ ada Bina Keluarga Balita, termasuk ada PAUD-nya Bapak. Di BKB yang satu atap dengan PAUD. Ada kegiatan semacam itu. Dulu pernah dilombakan di desa kami, gitu. Itu ada BKB, termasuk juga ada PAUD ya. OKB, Posyandu dan PAUD. Terintegrasi Bapak Ibu. Next. Bidang agama. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya untuk terkait dengan bidang agama, memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan yang layak ini sebenarnya teman-teman juga sudah
banyak yang mengikuti kegiatan ini karena di Kampung KB itu juga ada di situ ada baca Al-Qur'an mulai anak-anak dan juga ada madrasah dan kita juga kerjasama selama ini dengan madrasah baik itu MI, MTS maupun MA terkait dengan sekolah ramah anak. Nah, ini juga kita bisa kolaborasi karena bukan berarti SRA itu hanya milik PA atau bidang perlindungan anak, enggak. Kita semuanya lah kita bersinergi. Yang selama ini kita lakukan, apalagi di satu atap yang di luar istilahnya dengan OPD aja kita bersinergi, apalagi yang satu atap yaitu bidang PA, bidang PP, itu bisa kita sinergikan dengan bidang yang lainnya. Next. Bidang komunikasi dan informatika. Nah, ini Bapak Ibu menyediakan layanan akses teknologi, informasi dan komunikasi melalui Infocom. Ya, kita kerjasama dan membuat web untuk wilayah-wilayah, misalnya untuk tempat-tempat bermain. Selama ini juga kerjasama dengan Pak Agus, yaitu di lingkungan hidup kaitannya dengan perlu adanya WiFi di tempat-tempat umum yang terkait dengan banyak anak di situ, termasuk juga tempat-tempat atau di taman cerdas. Di situ ada layanan-layanan komunikasi yang memudahkan anak-anak untuk bisa komunikasi tanpa harus tatap muka. Oke. Next. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait tadi seksi terkait dengan fungsi, yaitu ada 8 fungsi. Ya, kami nanti mohon masukan dari Bapak Ibu karena nanti akan membentuk Pokja yang di tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, Pokja di tingkat kabupaten ini nanti kita sesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian, OPD mana nanti berbuat apa, OPDA berbuat apa yang sesuai dengan fungsi tadi. Nanti kita bersama-sama kita diskusi untuk bisa apa yang kita sampaikan nanti pas tepat sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau sudah terbentuk Pokja, nanti kita bersama-sama mengedukasi, mendampingi Kampung KB agar Kampung KB bisa maksimal, tumbuh kembangnya bisa maksimal. Gitu Bapak Ibu, nanti akan dibantu oleh Bu Sri Murahati, Bu Cici selaku Kabid yang membidangi Kampung KB. Nanti panjenengan bisa mendengarkan apa yang disampaikan beliau Bu Cici, sekaligus nanti mohon masukan sarannya sehingga nanti kita bisa menindaklanjuti, kita bisa membuat SK tim Pokja di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Jadi ini ada Bapak Camat, nanti di tingkat kecamatan juga akan dibuatkan SK tim yang mana di dalamnya termasuk juga ada pihak dari kecamatan, yaitu ada Pak Camat, mungkin juga ada Kasih Kesra, termasuk juga OPD terkait atau koordinator, yang sekarang namanya adalah koordinator. Kalau dulu adalah UPTD, yang sekarang sudah berubah menjadi koordinator. Nah, monggo Bapak Ibu dan Bu Cici, monggo kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan yaitu konsep kaitannya dengan keputusan Bupati Grobogan yang nanti untuk kita bersama-sama untuk pembentukan kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Grobogan. Mungkin ini nanti sementara kita aturkan untuk konsep ini, tetapi kita nunggu Perbub nanti jadi dulu, baru kita konsep untuk SK ini kita buat yang secara nunggu Perbub, secara betul menunggu Perbub. Nah ini langsung saja kita aturkan untuk kita lampirannya saja. Tolong Mas, next lampiran. Nanti untuk susunan keanggotaan kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Grobogan ini kami minta nanti apabila dalam penyampaian kami atau konsep kami masih kurang lengkap atau mungkin masih ada kekeliruan bisa dari Bapak Ibu memberikan masukan. Nah, ini untuk kami bacakan lampiran keputusan Bupati Grobogan masih kosong nomor dan tanggal untuk susunan keanggotaan kelompok kerja Pokja Pembina Kampung Keluarga Berkualitas yang untuk jabatan atau instansi 1 Bupati Grobogan dalam kedudukan dalam tim yaitu pembina,
Untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan sebagai pengarah, Kapolres Grobogan sebagai pengarah, Komandan Kodim 0717 Purwodadi sebagai pengarah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan sebagai pengarah, kemudian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagai sekretaris. Kemudian untuk seksi keagamaan, Kemenak Kabupaten Grobogan yaitu sebagai ketua, Kabak Kesra Setda Grobogan sebagai anggota, Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Kemudian seksi sosial dan budaya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Kemudian seksi kasih sayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, mohon maaf kok salah ya. Mohon maaf sebentar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Dilanjutkan seksi perlindungan, yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan DP3AKB Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan juga sebagai anggota. Untuk seksi pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Mohon maaf, kebalik nggih. Kepala Dinas Pendidikan, sekaligus diketik Mas Brian. Kepala dibalik antara nggih. Di copy, kita tunggu. Oke. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai ketua, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Untuk seksi ekonomi, Kepala Dinas sebetulnya koperasi dulu. Apa ini sudah betul Pak Perja? Baik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Koperasi nggih, kita balik lagi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagai anggota, ditambah Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan. Perlu kami sampaikan sebelum kami bacakan untuk seksi lingkungan, memang ada beberapa dinas yang masuk di beberapa seksi, nggih. Jadi tidak hanya satu dinas ke satu seksi, tetapi ada beberapa dinas yang masuk di beberapa seksi. Untuk kita lanjut, seksi lingkungan, Kepala Dinas seksi lingkungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Grobogan sebagai anggota, Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Kemudian seksi reproduksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai ketua, Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Tim reproduksi mohon maaf ditambah lagi dari DP3AKP di bawah Dinas Kesehatan, ditambah dari DP3AKB Kabupaten Bidang P4KB Pak ya. Bidang P4KB
P4KB, DP3AKB Kabupaten Grobogan sebagai anggota. Oke. Ditambah bidang K3 bawahnya. Oke. Bidang K3 DP3AKB Kabupaten Grobogan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu peserta virtual meeting pada hari ini bisa ada mungkin ada masukan atau penambahan juga untuk memberikan saran. Kami sangat membutuhkan dengan kaitannya nanti bisa terbentuk SK Bupati di Kabupaten Grobogan kaitannya tentang pembentukan kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Grobogan ini. Monggo Bapak Ibu ada masukan kami beri dari Bapak Moderator, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Kepala DP3KB dan Ibu Kabid P4KB. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya, para pemateri sudah menyampaikan beberapa hal ya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa sebetulnya Kampung KB itu sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa tidak menjadi tanggung jawab mutlak ya istilahnya untuk DP3KB, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersinergi di kegiatan Kampung KB ini dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahwa kita itu untuk melalui Kampung KB ini kita harapkan bahwa persoalan AKI, angka kematian ibu maupun angka kematian bayi AKB, ya, apalagi yang tren saat ini adalah stunting. Ya, ini kita harapkan Kampung KB ini adalah merupakan solusi. Ya, solusi untuk bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan AKI, AKB maupun stunting. Sehingga harapan kita bahwa IPM kita di Kabupaten Grobogan ini bisa lebih baik gitu ya dengan melalui Kampung KB. Karena terus terang Kampung KB ini juga merupakan miniatur ya program Bangga Kencana, sehingga kalau Kampung KB ini sudah jalan berarti ya program Bangga Kencana itu program Bangga nada ini kurang keras ya, dititis nada ini kurang keras. Memang sifatnya pekerjaan ini adalah holistik integratif, jadi semuanya harus terpadu ya, dilaksanakan secara terpadu. Dari 8 fungsi keluarga yang dipaparkan tadi, kita harapkan bahwa dari masing-masing stakeholder ini berperan untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan selanjutnya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa berkaitan dengan SK itu adalah harapannya merupakan lampiran surat keputusan ya, kalau di kabupaten ya surat keputusan bupati, kemudian surat keputusan camat, kemudian desa ya kepala desa. Namun ini draft ya, draft harapannya nanti bisa diselesaikan setelah harapan kita peraturan bupati mengenai sinergitas Kampung KB ini sudah terbit ya, sehingga kawan-kawan semuanya ada pedoman untuk termasuk membuat SK Tempokja dan bagaimana kita melaksanakan gerakan ya yang terpadu di Kampung KB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu yang disampaikan oleh para pemateri dan waktunya pada Bapak dan Ibu kami serahkan. Barangkali ada masukan, ada saran, ada tambahan beberapa materi yang mungkin tadi terlewatkan oleh Ibu Kepala dan Ibu Kabid yang disampaikan, bisa disampaikan pada forum ini. Selanjutnya, monggo kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Monggo, di mut.
buka moodnya. Ada yang ya Dari Bapeda dulu. Mungkin ada Bapeda. dari Bapeda, Pak Joko. Mungkin ada masukan. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hanya memberikan ya sedikit apa ya istilahnya untuk referensi saja. Mungkin kami tidak bisa memberikan sesuatu yang mungkin ideal, namun setidaknya yang kami sampaikan ini mungkin bisa dijadikan suatu pertimbangan yang nantinya akan memberikan kampung berkualitas nantinya bisa bisa efektif berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin apakah bisa dimungkinkan dalam hal ini pembentukan Gardu Pokja, Gardu di sini yaitu Gerakan Terpadu Pokja Kelompok Kerja Kampung Berkualitas ini bisa dikolaborasikan dengan stakeholder yang lainnya. Dalam arti di dalam tim itu bisa ditambahkan dengan unsur-unsur yang lainnya di luar OPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Misalkan di sini perguruan tinggi sebagai pengabdian masyarakat di situ. Kebetulan di sini kan ada yang namanya universitas kita, kebanggaan kita ada salah satu universitas di sini juga ada. Kebetulan mungkin juga ada stakeholder yang lainnya. Mungkin komunitas di dalamnya banyak sekali yang mungkin kreatif dan perlu berkolaborasi di dalam mengembangkan gardu di sini. Karena melihat dari yang namanya gerakan terpadu adalah melibatkan beberapa unsur, tidak hanya dari unsur pemerintahan saja, namun juga dari masyarakat lokal pun juga bisa dilibatkan. Saya percaya mungkin di dalam Kabupaten Grobogan ada beberapa komunitas sudah terbentuk yang mungkin bisa dikolaborasikan dalam hal ini sebagai misal pengembangan dari budaya literasi yang ada di dalam mungkin di dalam dinas arsip di Perda gitu ya. Nah, di situ kami lihat waktu kami mengikuti beberapa kegiatan, ada kegiatan di pusat, ada budaya literasi diintegrasikan dengan kegiatan di KB. Dalam arti ada gardu di situ, ada posyandu. Di dalam posyandu itu ada yang namanya kegiatan tidak hanya posyandu saja, namun ada pelayanan-pelayanan yang lainnya. Bisa juga dengan perpustakaan. Karena saat ini di Dinarpusda, lewat dengan kementerian di dalamnya itu ada yang namanya untuk mengembangkan budaya baca, budaya tulis dan sebagainya. Itu bisa diintegrasikan di situ, mungkin bisa dioptimalkan di situ ya. Kami melihat dari beberapa best practice dari kabupaten di Indonesia, kami pernah melihat di beberapa kabupaten di luar Jawa, di provinsi yang lainnya, diintegrasikan tidak hanya posyandu saja, mungkin juga tentang pelatihan-pelatihan di situ. Jadi yang kami harapkan di sini tidak hanya nantinya berdasarkan hanya SK yang pasif. Pembentukan SK di dalamnya adalah komunitas dan OPD, tidak hanya sekedar formalitas saja. Namun sebaiknya secara aktif dengan SK terbentuk itu bergerak. Tidak hanya pasif tapi bergerak. Bergerak dalam ini nanti akan tercipta membentuk suatu keluarga berkualitas di dalam setiap desa, mungkin bisa berkembang. Dengan ada yang melibatkan stakeholder di luar OPD itu nantinya akan berkembang sesuai dengan kreativitas masing-masing di dalam komunitas itu. Saya percaya di bidang desa itu ada sumber daya manusia di dalamnya yang mungkin perlu kreativitas itu ditampung sehingga kampung KB itu semakin lengkap di dalamnya. Tidak hanya pendidikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin saat ini menjadi tren, itu bisa terintegrasi di situ sehingga memicu sesuai dengan kebijakan luar di situ bisa semakin lebih baik. Saya kira ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko. Barangkali ada yang lain, ada yang kaitannya dengan saran, masukan, monggo. Mungkin mohon izin Pak
Jo dari Disperhakim, Pak. Oh, Disperhakim. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa yang akan kami sampaikan terkait dengan FGD pada hari ini terkait dengan kampung KB atau keluarga berkualitas. Tadi banyak disampaikan terkait dengan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Joko. Tapi kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi terkait dengan kampung KB yang teridentifikasi atau yang sudah berjalan baru 64 lokasi atau sekitar 22% dari desa dan kelurahan di Kabupaten Grobogan ini. Artinya masih perlu sinergitas yang lebih lanjut, mungkin dorongan-dorongan dari pihak OPD kepada pemerintah desa dan kelurahan khususnya untuk memberikan motivasi atau arahan-arahan sehingga di dalam desa atau kelurahan itu mempunyai semangat untuk menciptakan diri sendiri di lingkungannya sehingga perkembangan kampung KB ini sendiri lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang berikutnya terkait dengan kolaborasi penganggaran, memang ini juga perlu kita sinergikan sesuai bidang tupoksi masing-masing OPD. Kemudian terkait dengan mungkin yang disampaikan di luar OPD ini sifatnya adalah forum, jadi forum lintas sektoral. Tapi kalau sebagai Pokja ya mestinya ini sebagai organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi sesuai dengan tugas atau kewenangan yang melekat pada OPD masing-masing. Jadi kalau kita memang harus tetap melibatkan di luar OPD, akhirnya itu forum lintas sektoral, mungkin pihak swasta, pengusaha, atau dunia pendidikan dan sebagainya, itu memang perlu kita libatkan supaya lebih memberikan warna sehingga nanti ada masukan-masukan atau ide-ide yang kreatif dari para ilmuwan di luar OPD. Kemudian berikutnya terkait dengan draft lampiran SK. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa komponen pemerintah daerah 5 tahun belakangan kan hanya bupati, dan sekarang ada Bapak Wakil Bupati. Ini sebagai masukan saja, bisa ditambahkan sebagai pengarah atau di bawah Ibu Bupati sehingga beliau juga tetap bisa berperan aktif di dalam segala hal untuk perkembangan di Kabupaten Grobogan ikutnya. Paling tidak dengan keterlibatan beliau di dalam suatu tim, saya yakin akan mendapat arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk yang selama ini dimiliki oleh beliau juga seorang birokrat senior lah seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Barangkali ada dua. Oke, ini ada dua masukan ya dari Bapeda dan dari Disperhakim ya, yang kaitannya dengan Bapeda berkaitan dengan stakeholder yang lain. Ya betul, baik Mas Joko. Jadi memang kaitannya dengan masukan barangkali nanti ya, termasuk mungkin di sini ada ID, ada IB, ada PAUD dan lain sebagainya, barangkali dimasukkan. Monggo untuk para pemateri untuk langsung menjawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, terima kasih tadi masukan dari Pak Joko, dari Bapeda, dan juga dari Disperhakim.
ini hampir sama nggih ya. Bahwasanya tadi Pak Joko untuk menyampaikan stakeholder tidak hanya OPD pemerintah daerah lah ibaratnya gitu, tapi juga dengan forum-forum lain atau komunitas yang lain. Terima kasih Pak Joko, nanti akan kita tambahkan. Mungkin juga ada muslimat, ada fatayat, ada IBI, ada IDI ya itu. Dan termasuk tadi yang diberikan masukan dari Perhakim, insya Allah tadi Pak Wakil belum tercatat Pak, mohon maaf nggih. Karena itu draft yang diambil draft tahun kemarin, jadi belum ada Pak Wakil. Mohon maaf. Nanti kita akan benahi, maka dari itu kami minta ada forum ini untuk bisa menyempurnakan tim Pokja tadi, masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nggih. Yang jelas kedua masukan tadi akan kita tindak lanjuti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Bu Cici mau nambah? Enggak, nggih. Oh, nggih. Jadi itu Bapak, jadi kaitannya dengan tim, barangkali tadi yang disampaikan dari Perhakim kaitannya pola kolaborasinya nanti kaitannya dengan penganggaran, dan mudah-mudahan nanti kalau komitmen kita sudah kuat Pak, jadi nanti kita harapkan seperti yang lainnya seperti gender itu kita lakukan des dan review di review di inspektorat itu ya, seperti gender itu. Barangkali nanti kalau memang ini merupakan komitmen kita kuat bahwa mari bareng-bareng kita bangun Grobogan, mari bareng-bareng kita bangun desa kita agar lebih maju, dan nanti mungkin akan terjadi seperti yang disarankan tadi. Ya, seperti ARG macam-macam itu ya. Mudah-mudahan nanti sampai ke sana, dan terima kasih Mas. Nanti barangkali nanti untuk karena ada Pokja mungkin ya sementara ini nanti mungkin masih sifatnya koordinasi antar seksi, antar Pokja begitu, sehingga kita harapkan bahwa nanti memang untuk penganggaran nanti kalau bisa itu kan bisa masuk begitu kira-kira. Ya, gimana? Ya. Barangkali ada yang lagi yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan. Kawan-kawan, monggo Bapak dan Ibu. Monggo yang lain. 60 yang hadir, barangkali ingin memberikan masukan, memberikan tambahan, ya, monggo. Di on kalian, on. Ya. Sudah. Lanjut ke ini Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada berarti sudah tidak ada. Dianggap terus. Atau cukup? Halo Bapak dan Ibu, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari? Halo, Assalamualaikum. Saya menambahkan lagi sedikit Pak, aja mengingatkan saja. Dari Bapeda ya. Tadi ya. Hanya menambahkan saja, dengan terbentuknya SK yang baru itu tentunya saya mohon untuk bisa disinkronkan dan disinergikan dengan RPJMD yang baru nanti. Yang pertama, jangan lupa untuk visi dan misinya, karena 5 tahun ke depan kita sudah bergerak mungkin dengan adanya pembentukan SK tim keluarga berkualitas itu ya, ini mohon disinergikan dan disinergikan dengan RPJM yang ada, karena di situ di dalam visi misi itu ada yang namanya program-program unggulan-unggulan, ada program unggulan diantaranya dari misi-misi itu. Mungkin di program unggulan yang akan kita pacu bersama itu seperti halnya bagaimana caranya kita untuk menekan AKP itu bisa menurun dan sebagainya, itu ada unggulan tersendiri. Bagaimana supaya untuk UMKM itu bisa bergerak, bagaimana itu ada program unggulan tersendiri, yaitu demikian kemiskinan dan kesehatan dan sebagainya itu tentunya ada tiap misi ada program unggulan dan nanti bisa disinkronkan sehingga akan terintegrasi dan akan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira hanya tambahan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko, monggo. Terima kasih Pak Joko terkait dengan masukan Bapak, yaitu adalah program unggulan yang kita sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan di RPJMD. Insya Allah Pak, nanti kita akan sesuaikan itu. Pasti kita akan sesuaikan dengan visi misi beliau yang akan datang otomatis 2021 sampai 2026 nggih.
Iya, gitu Pak Joko. Terima kasih. Nanti tim dari kami akan juga koordinasi dengan Bapeda. Nanti terutama nanti bisa juga dengan Pak Joko, karena Pak Joko yang mewakili. Nanti mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita dibentuk, yaitu kelompok Pokja atau Gardu Pokja nanti betul-betul sesuai dengan RPJMD yang akan datang. Ya, gitu Pak Joko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini? Masih ada lagi? Halo, atau cukup? Masih ada satu yang perlu disampaikan Bu Cici, yaitu SK Pokja di kecamatan. Belum ya? Iya, belum. Oke. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita diskusinya akan ada tambahan dari Ibu Kabid P4KB, DP3KB. Monggo. Oke. Terima kasih. Sebelum kami bacakan draft keputusan camat untuk Pokja pembentukan kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas di kecamatan, bahwa kami menambah sedikit kaitannya dengan dari Bapeda tadi, bahwa kita bisa kolaborasi dengan tadi dunia usaha juga, karena di kampung KB juga ada namanya pojok baca atau perpustakaan Pak Joko. Jadi kita memang di kampung KB 8 fungsi keluarga itu diharapkan semua 8 fungsi keluarga itu semua ada unggulan masing-masing, dan itu kegiatan itu nanti bisa dari desa itu punya unggulan masing-masing kaitannya di 8 fungsi keluarga. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk tingkat kecamatan juga ada SK Camat tentang pembentukan kelompok kerja pembinaan kampung keluarga berkualitas, dan ini langsung saja karena ini masih nunggu perbuknya, draftnya itu kita share nanti melalui masukan dan saran ini, dan nanti materi maupun draft kami share ke peserta yang hadir pada siang hari ini. Kami bacakan, yaitu lampiran keputusan camat nomor tanggal masih kosong, susunan keanggotaan kelompok kerja tingkat kecamatan, pembina kampung keluarga berkualitas. Mohon maaf. Untuk camat atau Forkompinjam, itu kedudukan dalam tim yaitu pembina, sekretaris camat pengarah, kasih kesra kecamatan ketua, koordinator satuan pelayanan KB kecamatan sebagai wakil ketua, KUA kecamatan yaitu seksi fungsi keagamaan, UPTD Dispora Budpar kecamatan sebagai seksi fungsi sosial budaya, Dispenduk Capil kecamatan sebagai seksi fungsi cinta kasih ditambah dengan tim penggerak PKK kecamatan, Koramil dan Polsek kecamatan sebagai seksi fungsi perlindungan, UPTD Dinas Kesehatan atau Puskesmas kecamatan sebagai fungsi reproduksi, UPT Dinas Pendidikan kecamatan seksi fungsi sosialisasi dan pendidikan, PPL Pertanian dan PPL Peternakan kecamatan sebagai seksi fungsi ekonomi, Kasih PMD, Dispermades dan UPTD PU kecamatan sebagai seksi fungsi pembinaan lingkungan. Mungkin ini karena di tingkat kecamatan mungkin ada masih ada yang terlewatkan yang belum masuk di seksi-seksi ini, kami mohon untuk dilengkapi, dan mohon Bapak Camat kami masukkan untuk kelengkapan susunan keanggotaan kelompok kerja tingkat kecamatan ini. Untuk itu monggo dipersilahkan masukan dari Bapak Camat maupun koordinator Satuan Pelayanan KB dan yang menjadi tim Pokja kecamatan. Monggo dipersilahkan. Mungkin ada dari Bapak Camat, masukan dari Bapak Camat.
Link daftar hadir. Ya, mohon bantuannya untuk mengisi link daftar hadir dari Bapak Ibu sekalian. Bu, barangkali ada masukan berkaitan dengan rancangan ya, rancangan susunan SK Camat. Oke, monggo Pak Camat Tanggung. Terima kasih sekali dari apa yang sudah dilakukan. Ini yang bicara siapa, Ji? Tolong kalau bisa di mute. Enggak, Bus. Suara luar. Monggo Pak Joko. Pak Joko, Pak Tanggung. Barangkali ada masukan Pak Joko. Pak Joko. Monggo Pak Joko. Terima kasih. Dari Kecamatan Tangguharjo, apa bisa didengar Pak Sekdin BP3KB? Ya, monggo Pak. Halo, selamat siang Pak Sekdin. Selamat siang Pak. Dari Kecamatan Tangguharjo. Iya, monggo Pak. Barangkali masukan monggo Pak. Terima kasih. Langsung saja yang terhormat beliau Ibu Indrayanti apa Indrianti ya? Aku tahu. Yang kami hormati Pak Sekdin dan Bu Kabin, BP3KB selaku penanggung jawab pelaksanaan FGD pada siang hari ini, dan yang kami hormati pula rekan-rekan FGD secara virtual siang hari ini. Langsung saja berkaitan dengan apa yang tadi sudah ditayangkan oleh Ibu Kabit, bahwasannya untuk keputusan camat berkaitan dengan struktur organisasi tim pembina yang ada di tingkat kecamatan, mohon untuk bisa disesuaikan dengan lintas sektoral yang ada di tingkat kecamatan. Kami tadi melihat bahwasanya di tingkat kecamatan itu tidak ada yang namanya UPT, Dispenduk Capil, tidak ada. Jadi itu adalah dari, kalau mungkin ada dari Dispenduk Capil, itu adalah masuk ke kasih pelayanan umum, Bu. Ya, kasih pelayanan umum. Kemudian untuk Korwil pertanian itu PPL itu masuknya ke mestinya langsung ke Korwilnya. Ya, Korwilnya. Kalau di tingkat kecamatan, BP3KB adalah satuan pelaksana atau koordinator tadi yang disampaikan oleh Bu Kadin tadi. Itu. Kemudian menyambung apa yang tadi menjadi masukan dari Bapeda maupun Disprakim, bahwasanya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gerobokan yang sejahtera dan berkualitas, tentunya ini harus disinkronisasikan dengan yaitu terwujudnya kampung KB yang berkualitas. Ini semuanya harus ada keterlibatan daripada stakeholder yang ada, baik itu dari tingkat kabupaten maupun yang ada di tingkat kecamatan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat atau mungkin kampung KB yang berkualitas, tentunya ini perlu adanya pembinaan yang lebih kontinu. Jadi tidak cuma sebagai formalitas saja tertuang di dalam keputusan camat atau mungkin keputusan bupati. Walaupun tadi disampaikan itu baru terbentuk nanti setelah menunggu perbumnya jadi. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya juga tidak terlepas dari alokasi anggaran. Ini justru malah merupakan suatu terobosan yang baik, khususnya untuk DP3KB Kabupaten Gerobokan dalam rangka nanti penyusunan UAPPAS tahun mungkin 2023. Karena 2022 ini sudah. Jadi mohon untuk dilakukan pembinaan secara kontinu, dialokasikan anggaran, baik pembinaan untuk pembina yang ada di tingkat kecamatan maupun langsung ke tingkat
desa untuk mewujudkan yaitu kampung KB yang berkualitas. Karena untuk mewujudkan itu semuanya tidak terlepas istilahnya pepatah Bopo Kiai Haji Dr. Andes Suparjo MH itu tidak terlepas dari Jerbasuki Mawa Bio. Terima kasih. Mohon untuk bisa ditampung masukan ini dan mohon untuk bisa dimasukkan di dalam perencanaan program untuk dinas di 3KB Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya skos dulu ya ini karena adzan ya. Break dulu ya. Break dulu ya. Ya. Terima kasih. Ini masukan dari Pepundin saya ini Pak Camat Tanggung Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko sudah itu saya luar biasa Pak. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya monggo Bu In dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior saya, Pak D. Joko, yaitu Pak D. Joko, Camat Tanggungarjo. Terima kasih Pak D masukannya, yaitu untuk kaitannya dengan SK tadi, SK di tingkat kecamatan. Iya, nanti akan kita benahi sesuai dengan masukan saran dari panjenengan Pak D. Kalau di kecamatan memang juga tidak ada koordinator capil, ya enggak ada. Memang betul enggak ada. Karena tadi ini dibuat baru pagi tadi Pak D, mohon maaf. Jadi kita belum sempat melihat karena ini baru draft, memang kita sampaikan apa adanya dulu. Kami mohon nanti ada masukan saran dari peserta agar nanti lebih sempurna lagi lah mendekati kebenaran. Termasuk juga tadi apa yang disampaikan Pak Joko, saya setuju, yaitu kaitannya dengan alokasi anggaran. Memang betul Pak Joko, yang selama ini menjadi permasalahan di kita, yaitu adalah anggaran. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022 dan seterusnya, nanti kita punya anggaran untuk bisa memberikan KIE kepada teman-teman, terutama adalah yang masuk dalam tim tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Gitu Pak Joko, mumpung di sini juga ada Bapeda. Mudah-mudahan nanti, karena kemarin waktu kita menyampaikan gagasan ini,
beliau-beliau juga antusias, siap ibaratnya kan gitu. Dan nanti kita tinggal minta Pak, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Grobogan. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi nggih Pak Dijoko. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Barangkali ada lagi. Barangkali ada lagi. Atau Pak Camat yang lain yang hadir. Yang mewakili. Atau yang mewakili. Nih. Atau cukup? Buka deh, buka deh. Atau cukup? Bapak dan Ibu? Anotnya dibuka, Dek. Oh, dari sana sendiri. Oh, ya. Oke. Bapak dan Ibu, untuk pertemuan di siang hari ini, ya, sudah ada masukan dan materi sudah disampaikan, ya, mungkin sudah jelas. Apakah pertemuan pada siang hari ini sudah cukup, Bapak dan Ibu? Cukup Pak, tidak ada tambahan usulan atau masukan. Cukup. Terima kasih. Nih Bapak dan Ibu sekalian, ya pada siang hari ini terima kasih atas kehadirannya dan mohon kaitannya dengan pelaksanaan Kampung KB. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah hadir di siang hari ini memang sudah banyak membantu ya kaitannya dengan pelaksanaan Kampung KB, dan mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih tertata dengan rapi dan lebih baik, dan kita semua mudah-mudahan menjadi amanah dari masyarakat, betul-betul bahwa Kampung KB nanti akan betul-betul menjadi lebih baik dan tentunya akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Dan tentunya masalah-masalah yang pelik saat ini yang baru tren adalah kaitannya dengan stunting. Nah, harapan kita bahwa masyarakat Grobogan bebas stunting melalui Kampung KB yang akan datang. Oke, saya kira itu. Kami harapkan dengan selesainya tugas ini, ya, pertemuan pada siang hari ini, kami mohon nanti Pak Camat bisa memberikan stressing kepada Pak Kepala Desa yang ada Kampung KB-nya atau yang belum ada Kampung KB-nya untuk membentuk atau mencanangkan Kampung KB secara mandiri. Jadi nanti akan kita fasilitasi begitu. Ya, akan kita dampingi dari kabupaten yang tim yang akan mendampingi di lapangan. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan pada siang hari ini berkaitan dengan fokus group discussion FGD sinergitas kampung keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja Kampung KB Grobogan Kabupaten Grobogan telah usai. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ampun mau izin li Bapak Ibu matur nuwun. Nggih Bapak matur suwun sangat. Nggih monggo matur nuwun. Bapak dan Ibu, kata limo. Nggih. Wis apa-apa.